Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Taufik dengan NIM 235228897 SW23809. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai proses semantic segmentation untuk ekstraksi area pertambangan pada sebuah data raster yaitu peta topografi digital, di mana proses semantic segmentation menggunakan ArcGIS Pro dilakukan dengan tiga tahap utama, yaitu pembuatan training model yang dilakukan dengan menggunakan tools export training model, export training data for deep learning, di mana di sini terdapat beberapa parameter yang dimasukkan seperti input raster. Eh, dalam parameter ini memasukkan data raster yang akan digunakan untuk semantic segmentation, yaitu pada kasus ini yaitu peta topografi. Kemudian ini melakukan pembuatan output folder untuk hasil dari ekspor training data untuk model deep learning. Kemudian di sini terdapat parameter input feature class atau tabel. Dengan di sini saya menggunakan save file feature class yang berisikan data eh, area pertambangan. Kemudian di sini terdapat parameter class value field yang merupakan parameter untuk menentukan kelas yang akan digunakan untuk pelatihan data training, pelatihan deep learning pada proses semantic segmentation nantinya, di mana pada field class value ini yang saya telah tentukan ini hanya terdapat satu, kelas 1 yaitu merepresentasikan nilai data tambang. Kemudian buffer radiusnya saya buat 0 karena data save file tersebut telah sesuai. Kemudian input mass polygonsnya saya menggunakan save file AOI sesuai data peta topografi ini yang dalam bentuk save file, gunanya untuk membatasi area data training agar tidak terlalu luas sehingga hanya mencakup area yang telah ditentukan pada input mass polygon tersebut. Kemudian di bagian image format terdapat tile size X dan Y yang mana eh, bernilai 256 kali 256 dengan stride X dan Y 128 kali 128, di mana maksud dari parameter tersebut, eh, eks- ArcGIS akan mengekspor data training dari input raster, akan membagi berdasarkan kotak-kotak kecil, di mana setiap kotak-kotak kecil tersebut akan mewakili 256 kali 256 piksel dengan nilai straight atau overlap sebesar 128. Kemudian di bagian tab environment, saya mengatur juga cell size dan maksimum input, maksimum of input. Setelah proses ekspor training for deep learning data berhasil, kemudian data dapat dilihat di mana di sini terdapat dua folder yaitu image dan label dan beberapa file seperti file GeoJSON, EMD dan dua file TXT. Kemudian di sini eh, image dari data raster peta topografi yang telah dimasukkan sebagai input pada proses ekspor training model sebelumnya. Sini terdapat 2.700 sekian data, eh, yaitu sekitar 900-an kotak-kotak kecil dari yang dihasilkan dari data raster sebelumnya. Kemudian proses dilanjutkan dengan pelatihan deep learning, eh, di mana input training data menggunakan data training model folder yang telah dibuat sebelumnya, yaitu TopoChips. Kemudian max epoch atau berapa kali
model dilatih itu sebanyak 20 kali. Saya mengatur sebanyak 20 kali karena eh, melihat atau membandingkan dengan memperhitungkan pada klasifikasi perangkat keras yang saya gunakan dalam proses training model ini. Kemudian model training deep learning ini saya menggunakan model UNet atau khusus untuk pixel classification, di mana menggunakan backbone model ResNet 34 ini, di mana backbone model ini merupakan salah satu backbone model yang banyak dipakai untuk proses semantik segmentasi karena backbone model ResNet 34 ini merupakan memiliki 34 lapisan yang cukup dalam untuk mengenali pola yang rumit dalam sebuah data raster peta topografi. Namun, prosesnya masih ringan dijalankan di sebuah perangkat keras yang memiliki spesifikasi yang cukup minim, di mana eh, ResNet atau Residual Network ini memiliki trik khusus yang bernama skip connection, sehingga model bisa belajar dengan lebih stabil dan lebih cepat. Nah, proses train model dengan menggunakan GPU dengan GPU ID 0, di mana telah menghasilkan eh, folder model tersebut dengan terdapat file DLPK, EMD, dan PET, dan juga model metrik HTML yang mana model tersebut akan memberitakan statistik dari proses training model, di mana dari hasil training model yang telah saya lakukan ini menggunakan mod- model UNet dengan backbone model ResNet 34, dapat dilihat dari statistik ini, di mana eh, validation loss hanya validation loss tertinggi hanya bernilai 0,1 dengan batch proses sebanyak 1.200. Namun, setiap seiring berjalannya batch proses, validation loss-nya tidak berjalan dengan stabil, sehingga terdapat statistik yang naik turun seiring berjalannya batch proses. Namun, dari hasil tersebut, eh, berdasarkan nilai analisis model, berdasarkan field 1 yang merupakan class value yang saya tentukan pada parameter sebelumnya, di sini terdapat precision dengan nilai 0,92 sekian, di mana precision dengan nilai tersebut merupakan precision yang cukup tinggi karena mendekati nilai 1. Kemudian di sini terdapat kotak-kotak kecil yang telah dibagi dari data training model tersebut dengan sesuai dengan area data save file tambang yang telah saya inputkan pada data training model. Kemudian untuk save file dari maaf bukan save file yaitu TIFF atau data raster, di mana terdapat hasilnya hampir sama dari data training. eh, Namun terdapat beberapa bagian yang memang tidak diklasifikasikan sebagai data tambang berdasarkan model yang telah dibuat. Kemudian di sini juga saya telah membuat mengklasifikasikan pada dua area tambang yang berbeda.
di mana di sini pada bagian Williamsburg eh, dapat beberapa area yang memang tidak diklasifikasikan sebagai area tambang, padahal pada data input file tambang tersebut diklasifikasikan sebagai tambang. Namun juga terdapat area yang diklasifikasikan sebagai data tambang pada data hasil eh, semantic segmentation ini pada eh, namun pada data shapefile tidak diklasifikasikan sebagai data tambang. Eh, Maaf sebelumnya saya lupa menjelaskan terkait proses semantic segmentation itu apa. Jadi semantic segmentation itu merupakan proses klasifikasi setiap pixel pada sebuah data raster atau baik itu data citra, foto udara ataupun peta topografi digital yang nantinya akan diklasifikasikan sesuai kelas yang akan ditentukan eh, pada model deep learning. Nah, setelah proses pembuatan pelatihan model tersebut diklasifikasikan, maka akan proses selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi pixel menggunakan deep learning pada ArcGIS-Pro dan menggunakan input raster yaitu data raster yang telah digunakan sebelumnya yaitu data peta topografi digital. Kemudian model definitionnya menggunakan model definition dengan format .dlpk yang mana model tersebut diambil dari model deep learning yang telah dilatih sebelumnya dengan tile size se- sebesar 256 pixel sesuai dengan eh, tile size yang telah ditentukan sebelumnya dan juga bit size yang digunakan sebanyak 4 di mana pada hasil dari hasil classify tersebut telah saya jelaskan sebelumnya bahwa terdapat hasil yang hampir akurat karena nilai model yang telah dibuat tersebut mendekati nilai sempurna yaitu sebesar 0,92 di mana di sini eh, data raster cukup mengenali objek input data tambang sehingga proses klasifikasi cukup berjalan dengan baik. Eh, Proses semantic segmentation ini juga digunakan untuk proses klasifikasi pada data besar sehingga proses klasifikasi berjalan dengan menggunakan mesin deep learning, tidak menggunakan secara manual sehingga proses klasifikasi dapat lebih mudah dan juga menghemat waktu. Mungkin cukup sekian penjelasan semantic segmentation dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian semantic segmentation ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.